Baik, saudara-saudariku, dimanapun kita berada, saat ini kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengarkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Dan setiap hari kita juga bersama-sama terus mau dikuatkan oleh firman Tuhan dan di dalam doa kita setiap hari, supaya apapun kondisi kita, kita tetap berpegang teguh pada Yesus, pada janjinya, bahwa Ia senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dan bahwa kita semua yang sudah dibaptis, kita ini juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Apapun tantangannya, apapun masalah yang sedang kita alami, baik di dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam relasi kita tetap mempunyai satu tugas, yaitu kita sedang berjalan menuju kesempurnaan cinta kasih. Itulah panggilan kita sebagai orang yang sudah dibaptis. Kita sudah mengalami dicintai oleh Tuhan. Kita banyak sekali, saya yakin banyak dari antara kita itu pernah mengalami bagaimana Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kalau kita hadir pada saat ini, kita berdoa, kita baca kitab suci, bukan saja karena kita mau mencari berkat dan perlindungan, tetapi terlebih juga karena kita mau selalu memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Dia. Kita tahu bahwa sebagai orang yang sudah dibaptis, ya, orang Katolik, pengikut Kristus, kita hidup ini sepenuhnya karena ditopang oleh cinta Tuhan. Tanpa cinta Tuhan, tanpa rahmat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, maka kita ini pasti mati, ya, kita kembali kepada ketiadaan. Namun ada orang yang menyadari, ya, bahwa Tuhan mengasihi aku. Tapi ada juga yang tidak. Ya, ada yang merasa hidup tetanggaku, hidup saudaraku, hidup iparku kok lebih enak. Padahal aku lebih banyak berdoa, aku lebih baik, ya, di dalam melayani orang tuaku mungkin, atau aku mungkin lebih rajin baca kitab suci dan pelayanan. Seringkali kita membandingkan dan kita mengeluh, ya, bahwa hidup kita tidak seenak orang lain, khususnya dalam situasi seperti ini. Tapi kalau kita mau menyadari setiap pagi bahwa aku hidup ini karena ditopang cinta Tuhan, maka sepanjang hari itu sebenarnya kita juga dibantu untuk terus-menerus mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang mencintai kita. Kalau kita sadar kita dicintai Tuhan, maka kita pun bisa membalas kasihnya dengan melakukan apa yang baik dan juga mengasihi orang lain, ya. Jadi kita tidak perlu terus menyesali, ya, apa yang kurang dalam hidup kita, tetapi kita mau terus melihat bahwa hidupku ini adalah karena cinta. Hidup kita karena cinta yang diberikan oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu, kita juga mau membalas kebaikan Tuhan. Seringkali kita pikir, bagaimana sih aku mau membalas, uang aku sendiri tuh masih banyak masalah, ya. Kalau kita fokus terus kepada apa yang menjadi beban hidup kita, halangan dan hambatan, maka banyak kesempatan, banyak hal yang membahagiakan itu lewat dari pandangan kita, dari kesadaran kita, ya. Sehingga kita menjadi orang Katolik, orang Kristiani, orang pengikut Kristus yang mungkin lebih banyak berkeluh kesah, yang mukanya penuh beban berat, sulit bersukacita, sulit bersyukur, ya. Tetapi saya yakin lewat penyembahan pujian kita malam hari ini, kita semua sudah disegarkan kembali untuk kita berbagi kembali sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, tugas kita itu adalah berbagi, ya. Berbagi apa? Berbagi yang baik. Kita udah menerima kalau sekarang kita sehat, semuanya bisa ikut di sini, kita masih diberi kesempatan hidup. Ini adalah anugerah buat kita masing-masing. Nah, kita tahu bahwa di dalam mengikuti Yesus, seringkali kita
banyak masalah ya. Sehingga kadang-kadang ada orang bilang, kok setelah saya ikut Yesus, kok tantangannya banyak. Tantangannya banyak itu bukan karena Yesus itu jahat, Yesus itu tidak peduli, tetapi sebenarnya karena kita sedang pindah kuadran ya, dari hidup kita yang lama kepada hidup yang baru. Itu ada suatu perubahan, ada penyesuaian. Jadi kalau selama sebelum ini kita mungkin udah terbiasa sekali ngomong enak aja apapun, nyakitin orang kita nggak peduli. Kita mau marah, kita mau benci orang juga nggak peduli ya. Tetapi setelah kita mengenal firman Tuhan, kita mengenal ajaran Yesus, kita mau berusaha melakukan, pasti nggak mudah. Karena mulut kita, pikiran kita, panca indera kita itu udah terbiasa melakukan apa yang kita anggap selama ini enak dan baik-baik saja. Apa yang selama ini kita anggap biasa, yang sebenarnya itu dosa ya, yang sebenarnya itu merupakan suatu hal yang buruk, tapi kita anggap biasa. Tetapi setelah kita bertobat, kita pindah pada kehidupan yang baru, maka di situ ada perubahan. Nah, ini tidak mudah, khususnya buat orang yang pertama kali baru ya. Makanya kalau kita misalnya ikut retret, seminar hidup baru, kita mendapat pencurahan Roh Kudus, kita berkobar hatinya, kita baru disentuh oleh Tuhan, itu ada kobaran cinta yang besar sekali dalam hati kita untuk kita itu mau ikut Tuhan ya. Nah, kobaran cinta itu yang kita dapat dalam seminar hidup baru, dalam pencurahan Roh Kudus, dalam pujian penyembahan seperti ini ya, memang memberi kita kekuatan untuk kita bisa dicabut dari kebiasaan lama. Karena apa? Oh, ternyata ada cinta Tuhan yang lebih kuat daripada cinta saya pada hobi, pada golf, pada uang, pada kerjaan. Kalau sebelumnya bisa itu kerja tuh 7 hari dalam seminggu, 12 jam dalam sehari, ya, nggak pernah libur. Mungkin juga doa sudah nggak ada dalam hidup karena kita betul-betul mau menggunakan setiap waktu itu untuk mencari keuntungan, mencari pekerjaan, ya, untuk uang. Nah, setelah kita disentuh oleh Tuhan, oleh kasih Tuhan, ada cinta yang berkobar. Ya, Tuhan itu pintar, Tuhan itu tahu bagaimana caranya menarik kita. Dia kasih dulu apa? Icip-icip apa? Kemanisan surgawi, prarasa surgawi. Wih, ternyata hati saya itu berkobar-kobar. Saya jadi rindu baca kitab suci. Saya jadi senang berdoa. Saya jadi suka ikut PD. Kalau memuji Tuhan itu rasanya hati saya plong banget. Hati saya itu rasanya ada damai. Wah, saya pengen ke gereja, saya pengen baca kitab suci setiap hari, saya pengen ikut PD setiap hari dimanapun keliling gitu ya. Nah, itu adalah tarikan awal dari Tuhan sendiri yang mau menarik kita karena cintanya ya kepada kita. Mungkin karena doa orang di sekitar kita, doa istri, doa suami kita yang sudah lama berdoa supaya Tuhan menyentuh rahmatnya menyentuh hati kita, lalu kita membuka hati ya. Biasanya orang itu kalau bisa buka hati menerima Tuhan itu kalau ada masalah, menemui jalan buntu, sakit, merasa tidak berdaya ya. Tetapi kalau kita selama ini merasa kuat, semuanya berjalan lancar, biasanya kita pikir ya sudah, Tuhan nanti aja saya masih bisa gitu. Jadi kalau kita ada peristiwa yang menyakitkan atau apa, sebenarnya itu adalah suatu undangan dari Tuhan ya, untuk kita membuka hati untuk suatu yang lebih sejati, kebahagiaan yang lebih penuh begitu. Kalau selama ini kita pikir pokoknya duit itu bisa membahagiakan aku, nah itu pasti kita akan mengerti ya, suatu kali itu pasti mentok ya. Tapi kita nggak sadar aja. Kita tahu bahwa duit nggak bisa membeli nyawa, duit juga nggak bisa membeli kedamaian hati, duit bahkan nggak bisa membeli kita bisa tidur kecuali kita minum pil obat tidur bagi yang stres ya. Jadi kita tahu akhirnya daya tarik Tuhan itu kemudian bisa membuat kita menyadari, wih, ada cinta yang lebih hebat nih. Kita bisa tuh akhirnya
berdoa, mengurangi jam kerja kita lah jadi lebih seimbang, ya ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk Tuhan, mulai pelayanan, baca kitab suci. Itu karena Tuhan menyentuh hati kita. Ada tarikan cinta Tuhan di awal-awal kita bertobat, ya. Nah, lalu kemudian kan kalau orang itu setia, dia itu berjalan terus, aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut PD. Di PD apa? Diingetin terus, ayo kita PD lagi yuk, kita baca firman yuk. Atau mungkin kalau ada kita selkom, ya, komunitas, kita diingetin tuh, berdoa terus, saling mengingatkan. Nah, orang-orang yang mulai bertumbuh seperti ini, kemudian nanti mulai merasakan ada kebutuhan, ya, untuk doa terus lebih banyak. Nah, kalau dia udah setia, udah terus menerus datang pada Tuhan tiap hari, rajin berdoa, mulai pelayanan, bisa jadi kita itu udah masuk juga di dalam satu fase di mana kita tuh tiba-tiba merasa kok biasa ya semuanya. Tidak lagi seperti awal-awal saya mulai baru ikut PD. Tidak lagi mulai awal-awal aku mulai barusan mendapat pencurahan. Oleh sebab itu kadang-kadang kita butuh lagi dikuatkan lewat pencurahan. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting kita sadar bahwa ketika kita sudah masuk pada fase kita nggak mengalami lagi kayak apa ya, semangat rohani yang menyala-nyala itu bukan berarti kita itu mundur, ya, bukan berarti kita itu Tuhan itu jauh lagi dari kita. Tidak. Kalau selama ini kita terus setia mengikuti Kristus, ya, baca kitab suci, doa, pelayanan juga tetap, tetapi kemudian kita mengalami itu yang saya sebut kering gitu, ya, itu hiburan rohani itu sedang ditarik. Kenapa? Karena kita dianggap sudah cukup kuat, ya. Kita kalau anak kecil itu supaya mau bikin PR, mau mandi itu biasanya dikasih apa, permen, coklat, atau diiming-iming gitu. Nanti habis kamu mandi, habis buat PR, boleh nonton TV, boleh main game setengah jam misalnya gitu kan. Nah, kita juga kalau kita masih baru biasanya tuh dikasih tuh doanya tuh enak, doanya tuh satu doa besoknya langsung dijawab seperti itu. Nah, kayaknya semuanya tuh begitu lancar. Nah, tapi itu Tuhan kan tahu, ya, kalau kita terus-menerus dikasih hiburan begitu aja, terus doa itu sudah mulai rasanya kalau masuk doa itu bisa langsung kayaknya ketemu Tuhan, kayaknya, ya, bisa kayaknya deket banget sama Tuhan. Bahkan mungkin ada yang mulai mendengarkan tuh, wah, saya tadi doa saya bisa dengar Tuhan itu bicara sama saya, atau saya tadi doa itu saya bisa lihat ada sinar terang masuk ke dalam hati saya, atau mungkin saya bisa lihat ada salib, saya bisa kelihatan muka Yesus misalnya gitu, ya. Memang bisa saja dari kita kalau kita terus tekun berdoa ada aja karunia-karunia seperti itu, ya. Tapi kalau kita belajar dari Santo Yohanes Salib, maka kita akan mengerti, ya. Jadi kalau kita udah semakin dalam ikut Tuhan, ya, udah lebih lama pelayanan, banyak berdoa, kita perlu sekali membaca bimbingan rohani. Jadi kita perlu baca paling tidak Yohanes Salib, Teresia Avila, Teresia Lisieux, supaya kalau kita berkembang kita tidak sampai salah jalan, tetapi kita berkembangnya lurus sampai sungguh-sungguh berkembang dalam kasih yang murni, yang sejati, ya. Karena kalau kita tidak hati-hati, mudah sekali kita jatuh di dalam mencari hiburan rohani itu. Kita nyari, aduh, kemarin saya doa itu dengar suara Tuhan. Aduh, kemarin saya doa itu ya bisa bahasa roh bagus banget. Kemarin saya doa itu bisa nangis. Kemarin saya doa itu saya bisa melihat Yesus. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita tuh jadinya kepengennya nyari itu terus. Pengalaman-pengalaman rohani, vision-vision yang indah, yang hebat-hebat. Nah, padahal menurut Santo Yohanes Salib, semua itu kita abaikan saja. Kalau kita terima hal-hal seperti itu dalam doa, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita mengejar, kita mencari, atau kita terikat, ya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah kita terikat atau kita mengejar. Nah, itu nanti kita bisa jatuh di dalam kelekatan namanya pada hal-hal rohani.
Jadi kalau dulunya sebelum kita hidup baru, kita itu kelekatannya itu pada apa? Pada game, pada film drama drakor, pada shopping, pada tas mahal, pada hobi golf, pada makan enak ya. Tetapi sekarang setelah kita hidup baru, kita bertobat, kita pelayanan, mungkin kita nggak apa-apa tuh, nggak pakai tas yang bermerek, apalagi nih sekarang ini lagi lockdown, nggak penting lah, nggak ada lagi yang perlu pakai sepatu yang mahal ya, nggak ada yang lihat juga gitu kan. Kemudian sekarang mungkin kita sudah nggak merasa perlu apa-apa itu ya. Kalau kita diajak golf ya oke, enggak juga nggak apa-apa. Kalau kita ada tas baru juga oke, enggak juga nggak apa-apa. Nah itu namanya sudah nggak ada kelekatan. Nah tetapi bahayanya, jadi orang yang sudah bertobat itu bisa lepas tuh pelan-pelan kelekatannya. Kalau dulu orang mengkritik, kita nggak balas, rasanya nggak mungkin. Tetapi setelah kita berkembang, kita sering berdoa, kita sering ikut PD, kita baca firman Tuhan, pelan-pelan kita bisa menganggap, wah malah kasihan sama orang yang sinis, orang yang judesin kita, karena kita tahu orang seperti itu mungkin orang luka batin ya. Nah, tapi kelekatan kita sekarang itu bisa berubah bentuknya. Berubah ke apa? Yaitu ke hal rohani. Kalau tadinya itu hal dunia, jasmani, duit dan lain sebagainya, mobil mewah, sekarang mungkin nggak apa-apa, nggak beli mobil lagi, nggak tambah mobil, mobilnya diberetin juga dia nggak semarah dulu. Itu namanya sudah nggak ada kelekatan. Tapi bahayanya sekarang kelekatannya dalam rohani. Misalnya kalau nggak doanya nggak sampai sehebat yang kemarin, nggak dapat sumbuan, nggak dapat vision, itu nanti dia merasa kurang atau merasa kecewa ya. Atau kalau misalnya sekarang biasa pelayanan, sekarang kok nggak pernah lagi dikasih tugas pelayanan. Kenapa saya pelayanannya kok cuma ngatur apa ya, ngatur medsos, ngatur apa sih namanya, misalnya belakang layar aja gitu ya. Kenapa kok saya nggak pernah tampil, atau tampilnya kok cuma segini-gini aja. Nah itu berarti kita sudah mulai melekat lagi pada hal yang baru, yaitu rohani. Nah kita harus hati-hati. Menurut Yohanes Salib, biasanya orang itu kalau pengen nyampe ke puncak ya, ke puncak cinta dengan Tuhan, dia tuh ada godaannya ke kiri dan ke kanan tadi itu. Ke kiri itu dia dalam hal-hal dunia ya, duit, hobi, macam-macam lah. Nah itu orang gak akan mungkin nyampe kepada Tuhan ya. Dia gak akan mungkin nyampe pada rasa damai, cinta itu yang sejati gak ada. Tapi kalau dia kemudian juga nyari jalan ke kanan, yaitu melekat pada hal rohani, ngejar itu macam-macam hal rohani ya, cari kemana-mana tuh nubuat-nubuat yang hebat-hebat atau apa. Nah itu dia pun tidak akan nyampe kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak identik dengan hiburan rohani. Tuhan itu tidak identik dengan apa? Segala karunia-karunia ya, karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus, tidak identik. Tetapi memang karunia-karunia itu dibutuhkan sebagai sarana aja untuk kita melayani, ya kan? Nah, jalan yang paling aman, paling lurus itu adalah jalan yang tidak kiri, tidak kanan, tidak melekat pada apapun. Inilah yang kita sebut menyangkal diri, ya, menyangkal keinginan kita, menyangkal mungkin pikiran-pikiran negatif, menyangkal mungkin kebiasaan gosip, menyangkal semua itu tidak melekat pada apapun yang bukan Tuhan, tidak melekat pada ciptaan, ya. Karena kelekatan pada ciptaan menurut Yohanes Salib itu adalah kegelapan di mata Allah. Karena apa? Ciptaan dibandingkan Allah itu nggak bisa dibandingin apa-apa, betul-betul tidak layak untuk dibandingkan. Oleh sebab itu kalau orang melekat pada ciptaan, apalagi pada barang ya, misalnya melekat pada suami, pada anak, pada orang tua, boleh nggak? Nggak boleh juga. Itulah sebabnya Tuhan kan bilang, barang siapa yang mencintai bapak ibunya lebih daripada aku, dia nggak layak bagiku. Artinya apa? Kita nggak boleh melekat ya. Artinya apa? Seringkali mungkin dalam keluarga kita juga menghadapi dilema ya. Kita mungkin tidak bisa diberi kesempatan berdoa karena keluarga kita masih berbeda agama ya. Banyak hal-hal yang
kita sedang hadapi dalam keluarga kita dan mungkin banyak pertentangan, tetapi jangan sampai kita kemudian meninggalkan iman kita seperti itu ya. Tetapi dengan tekun kita terus berdoa dengan cara yang bijaksana. Nah, melekat pada suami atau istri itu boleh nggak? Ya namanya orang kawin masa nggak melekat gitu kan? Tapi kalau kita mau lihat ke belakang lagi ya, waktu Adam itu diciptakan, dia itu bisa berfungsi loh. Dia bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada dia, memberi nama binatang-binatang dan lain sebagainya. Waktu itu dia masih sendiri, tapi dia bisa berfungsi maksimal. Setelah dia melakukan tugas yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan dia penolong, pendamping, yaitu Hawa. Ya, artinya yang saya mau katakan bahwa kita ini jangan sampai menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, termasuk juga pada pasangan. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada pasangan, kita akan kecewa. Kita akan bersifat menuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita, padahal kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita dong. Kita dikasih mobil, kita dikasih rumah, kita dikasih perhiasan, misalnya yang perempuan nih ya. Kalau pikirannya negatif, terus juga gak akan bahagia gitu. Tapi kalau kita bisa mengubah cara pandang kita ya, melihat dengan lebih positif, melihat orang lain itu sebagai sahabat, bukan seorang yang harus memenuhi kebutuhanku. Kalau tidak, kamu itu tidak pantas bagiku, atau kamu nggak mencintai aku. Kalau terus saja seperti itu, kita nggak akan mungkin bahagia dikasih apapun. Seperti itu ya. Jadi kebahagiaan itu bukan datangnya dari luar, tetapi kebahagiaan itu adalah keputusan dan upaya kita sendiri. Kalau kita merasa ada sesuatu yang ganjel dalam hidup kita, kita sedih melulu, kita suka marah, kita iri melulu, kita jengkel melulu, itu emangnya salah siapa? Apakah salah semua orang di dunia ini yang membuat kita jengkel, membuat kita marah? Kan enggak. Kalau kita terus aja jengkel, kita enggak akan bahagia. Maka kan perlu ada sesuatu yang kita benerin. Nah makanya ketika kita berdoa, itu adalah kesempatan untuk kita renungkan, kita refleksi, apa sih yang salah dalam pikiranku sehingga aku ini gak bisa banget tuh dengerin kalau dia ngomong gitu, atau suami saya ngomong gitu, atau istri saya ngomong gitu. Darah saya udah mendidih, naik tuh. Makanya kalau kita gitu terus, kapan ada surga dalam rumah tangga ya? Jadi kalau kita nuntut yang lain untuk berubah, maka itu juga berarti kita sedang menggantungkan kebahagiaan kita tuh pada sikap dia. Kalau dia nggak gini, aku nggak bisa terima, misalnya gitu. Nah itu namanya juga melekat, ya kan? Nah yang nggak melekat tuh apa? Ya menerima orang lain lah apa adanya. Oke, kalau kamu nggak bisa A, B ya nggak apa-apa gitu. Tapi artinya bukan berarti kita mentolerir semua hal-hal buruk, tidak loh ya. Artinya yang saya mau katakan bahwa kita adalah orang yang tidak terikat, tidak dikuasai oleh yang lain, dan kita juga tidak kebahagiaan kita itu tidak tergantung pada faktor-faktor di luar kita, tetapi benar-benar relasi kita dengan Tuhan itu satu-satunya yang membuat kita itu punya dasar untuk berharap, untuk bahagia, dan untuk mencintai. Jadi kalau kita fokus pada jalan lurus yaitu Tuhan, itu kita akan sampai tuh. Itu jalan penyangkalan diri. Ya, jalan penyangkalan diri. Kalau suamiku nggak memuji aku, atau kalau istriku itu ngomongnya cerewet banget, masa kita mau cari pelarian di luar? Masa kita mau cari orang yang bisa memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita yang nggak terpenuhi di rumah? Kalau seperti itu, ya pasti akan banyak sekali masalah dalam keluarga, ya kan? Tapi kita nggak, kalau kita dongkol terus, itu berarti kita juga belum selesai masalahnya. Tapi kalau kita bisa mulai menerima, karena kita tidak mengharuskan dia berubah, maka kita sedang bertumbuh, kita sedang berjalan pada cinta yang sejati. Itulah jalan yang lurus gitu ya, tidak melekat pada apapun. Yohanes Paulus kedua dalam disertasinya tentang Yohanes Salib, dia mengatakan yang menyatukan kita dengan Tuhan itu adalah iman, ya. Iman itu kadang-kadang itu betul-betul gelap. Iman itu adalah gelap. Artinya apa?
gelap itu kadang-kadang saya nggak ngerti, kenapa ya rumah tangga saya seperti ini, kenapa kok saya dapat istri kayak gini, kenapa kok pekerjaan saya sulit, hancur begini. Padahal saya sedang ikut Tuhan, ya. Jalan iman itu jalan yang tidak bisa diformulasikan oleh pikiran kita. Pikiran kita terbatas, Tuhan itu nggak terbatas. Jadi kalau kita mau membatasi Tuhan, kita mau membuat Tuhan itu dikasih label, Tuhan itu punya konsep, kalau aku baik Tuhan pasti balas aku, itu kan konsep kita, ya kan? Banyak dalam firman Tuhan kita lihat bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Entah kamu baik, entah kamu nggak baik, Tuhan tetap baik. Bahkan dalam pekerja yang datang jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, itu dapat upah 1 dinar 1 hari, semuanya sama. Berarti jangan pikir bahwa kita harus dapat lebih banyak daripada mereka yang tidak pelayanan. Tuhan itu murah hati, ya kan? Bahkan kalau seperti itu, kita bisa memikirkan bahwa kalau saya ini hanya punya waktu berdoa 10 menit lah, baca kitab suci 10 menit, gak punya waktu sama sekali untuk pelayanan karena saya harus ngurusin orang tua, saya harus ngurusin omku yang gak kawin, harus ngurusin anakku, harus ngurusin suami atau istri dan lain sebagainya. Panggilan kita di keluarga, panggilan yang gak bisa digantikan. Nah lalu bagaimana caranya saya jadi kudus? Nah ingat, Tuhan memberikan upah 1 dinar sama, yang kerja jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore, sama ya. Berarti kita juga yang mungkin hanya punya waktu berdoa 10 menit sehari, baca kitab suci 10 menit sehari, pelayanan mungkin jarang-jarang, tapi kita hanya harus ada di rumah, kita bekerja pagi siang malam untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Kita bisa juga menjadi orang yang kudus besar, orang kudus yang besar dong. Karena apa? Tuhan mengganjar 1 dinar 1 hari untuk semua orang. Kalau kita di rumah pun berarti kita bisa mendapatkan ganjaran seperti para santo-santa yang besar. Iya kan? Karena apa? Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Tuhan memberikan upah yang sama. Asal apa syaratnya? Asal cinta kita itu besarin gitu loh. Ngerawat orang tua jangan dengan ngomel, tapi dengan kasih. Seperti itu. Jadi itu syaratnya supaya pekerjaan kita di rumah, rutinitas kita di rumah itu menjadi satu pelayanan yang nilainya besar, dikasih bumbu cinta, disentuh dengan tongkat wasiat, kata Santa Teresa Lisieux, yaitu tongkat wasiat cinta kasih. Dengan seperti itu, maka hidup kita itu akan menjadi sungguh-sungguh pelayanan dimanapun kita berada, dan kita bisa mencapai kekudusan yang besar ketika kita mau melakukan semuanya dengan mengucap syukur, semuanya untuk Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya mau katakan penyangkalan diri itu artinya kita menyangkal semua keinginan-keinginan kita untuk melekat, untuk menuntut orang lain, tapi kita mau melakukan yang terbaik yang kita bisa demi Tuhan. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kita bisa menjadi orang kudus yang sangat besar lewat penyangkalan diri dengan melakukan tugas kita setiap hari. Tugas di rumah, merawat mertua, orang tua itu nggak gampang, itu penyangkalan diri juga. Tapi disitulah cinta kasih kita itu bertumbuh. Seperti itu ya. Dan yang tahu siapa? Ya Tuhan sama kita aja. Apa yang ada dalam hati kita, motivasi kita sepenuhnya Tuhan yang tahu. Ya, oleh sebab itu tambahkan cinta dalam hati kita terus-menerus dengan banyak mohon kepada Tuhan. Tuhan tambahkan iman, harapan, dan kasih dalam hidupku. Dan kuatkan aku untuk terus berjalan lurus kepada Tuhan, bukan ke kiri, bukan ke kanan. Menyangkal diri, seperti itu. Inilah pentingnya penyangkalan diri untuk kita sampai pada tujuan hidup kita, yaitu bersatu dengan cinta dalam cinta dengan Tuhan. Seperti itu, ya. Nah, karena waktunya udah habis, kita akan tutup dengan doa, ya. Baik, mari kita mau doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan segala kelemahan kami, Tuhan. Segala masalah yang sedang kami alami, pergumulan hidup kami, khususnya dalam rumah tangga dan pekerjaan, Engkau yang tahu Tuhan sepenuhnya.
begitu berat dan kadang-kadang kami sampai tidak mampu lagi memikulnya sendiri Tuhan. Kami kadang-kadang hampir menyerah karena kami gak tahu Tuhan rencanamu apa dalam hidup kami. Namun pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk terus berjalan di dalam iman. Karena iman itu gelap, namun kami percaya walaupun kami tidak melihat. Kami mau terus berjalan Tuhan, percaya akan janji-Mu bahwa di balik segala persoalan yang sedang kami alami dan belum selesai ini, Engkau sedang memproses membentuk kami menjadi lebih rendah hati, menjadi penuh kasih, menjadi lebih sabar, lebih kuat lagi. Sehingga pada saatnya Tuhan, benih iman ini menjadi tumbuh dan berbuah lebat, dan anak cucu kami akan menikmati buah-buahnya. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua kami boleh tetap sehat, dan tambahkan dalam hati kami iman, harapan, dan kasih. Dan khususnya Tuhan pada saat ini, angkat segala kecemasan kami, kekhawatiran kami, karena kami begitu melekat Tuhan pada pikiran kami sendiri. Kami mau Tuhan bahwa masa depan kami harus begini dan begitu sesuai pikiran kami, dan kami kurang melepaskan dan menyerahkan diri kepadamu. Padahal Engkau yang tahu apa yang terbaik buat kami, dan Engkau sedang menyediakan semua yang terbaik untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau memperbarui komitmen kami Tuhan. Sekali lagi, kami mau hidup Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau, dan biarlah Engkau mengangkat Tuhan segala yang tidak benar dalam pikiran kami, yang membuat kami hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kecemasan, kemarahan. Biarlah saat ini Tuhan, Kau pulihkan kami, Kau angkat segala hal-hal yang masih keliru, Kau luruskan Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu saat ini Tuhan tercurah buat setiap kami di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Siapapun yang mendengarkan siaran ini Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan, Kau bebaskan Tuhan dari segala kecemasan, dari segala dosa yang mengikat Tuhan, dari segala belenggu kemarahan, dari segala luka-luka yang masih mengikat untuk tetap hanya berpikir negatif, tinggal di dalam luka. Biarlah saat ini Tuhan Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami Tuhan, Kau bebaskan kami Tuhan, Kau curahkan kasih dan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan mulai pada malam hari ini Kau berikan kami kemampuan, kekuatan dan rahmat untuk berubah, mengubah cara pikir kami untuk terus-menerus hanya terarah pada-Mu, dan tidak lagi melekat pada keinginan kami sendiri yang mungkin salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap ada kini dan selamanya menyertai kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya.